Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kidin Murtani Gobra. Ini 611818356. Kelas AMDAL B. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan hasil review saya sesuai review jurnal saya dengan judul Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Reklamasi Pulau 1 Bagian Barat di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Adapun kerangka acuan analisis dampak lingkungan, yang pertama adalah jenis proyek, kedua kegiatan atau aktivitas proyek, yang ketiga kegiatan lingkungan yang berdampak, yang keempat batas AMDAL, yang kelima tenaga ahli yang dipakai. Yang pertama jenis proyek. Proyek yang dilakukan dalam dokumen ini adalah reklamasi Pulau 1 bagian barat. Ini berupa perairan laut Teluk Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Nisan Sakman. Area dari reklamasi ini bukan area tangkapan ikan dan juga bukan fishing group. Reklamasi Pulau 1 sebagian masuk wilayah kerja pertambangan atau WKP, blok ONWJ dengan operator PHE ONWJ, sehingga akan dibuatkan suatu MOU antara pihak pengembang Pulau 1 dengan SKK Migas dan PHE ONWJ untuk mengatur hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab para pihak, dan saat ini sedang dilakukan penjagaan atau koordinasi. Yang kedua itu kegiatan atau aktivitas yang terjadi. Yang pertama, rencana kegiatan reklamasi Pulau 1 bagian barat mempunyai areal seluas kurang lebih 202,5 hektar dengan volume material uruk diperkirakan 48.878.222 meter area. Yang kedua itu dengan demikian, kegiatan ini berdasarkan peraturan yang diuraikan di atas, wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Yang ketiga, lingkup kajian AMDAL ini meliputi kegiatan reklamasi Pulau 1 bagian barat seluas 202,5 hektar sesuai dengan izin prinsip yang dimiliki. Namun dalam hal-hal tertentu, kajian ini juga mengkaji reklamasi Pulau 1 secara keseluruhan atau dengan luas 405 hektar. Yang keempat, kajian AMDAL ini terbatas hanya untuk kegiatan reklamasi. Adapun untuk pemanfaatan lahan setelah reklamasi atau pasca reklamasi akan dilakukan AMDAL tersendiri. Yang ketiga, kegiatan lingkungan yang berdampak. Kegiatan mobilisasi alat dan material. Salah satu atau contohnya itu penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, gangguan kamtipmas, perubahan persepsi masyarakat. Yang kedua itu kegiatan pengerukan dan pengisian. Contohnya itu penurunan kualitas air laut atau peningkatan kekeruhan yang diwakili oleh TSS. Berikut gangguan terhadap biota laut, gangguan utilitas. Yang ketiga itu kegiatan pembangunan tanggul. Contohnya perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, perubahan persepsi masyarakat, gangguan transportasi laut. Yang keempat itu kegiatan reklamasi. Contohnya itu penurunan kualitas air laut, perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, gangguan utilitas, gangguan kamtipmas, perubahan persepsi masyarakat, gangguan transportasi laut. Batas studi AMDAL. Yang pertama itu batas proyek. Batas proyek reklamasi Pulau 1 bagian barat ini adalah areal di perairan Teluk Jakarta seluas kurang lebih 202,5 hektar dan area SEN-K 14 hektar dengan total 216,5 yang berbatasan dengan sebelah utara perairan Teluk Jakarta, di sebelah timur perairan Laut Rencana Reklamasi Pulau 1, bagian timur, sebelah selatan Pantai Marina dan Taman Impian Jaya Ancol. Sebelah barat itu ada perairan Teluk Jakarta. Adapun batas ekologis termasuk dalam ruang ini adalah ruang sekitar rencana kegiatan yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha dan atau kegiatan. Sepanjang jalan Lodam menuju Jalan Raya RE Metadinata, kurang lebih 1 km dari lokasi proyek. Untuk perairan laut, batas ekologis terluar mencakup jarak kurang lebih 2 km ke arah utara mengacu pada hasil modelan hidrodinamika Pulau 1. Batas sosial.
Batas kajian sosial meliputi permukiman Ancol Barat dan Ancol Timur di sekitar proyek, di seputaran Kelurahan Ancol, yang meliputi RW 01, RW 02, RW 04, dan RW 08, dan sekitar pemukiman Muara Baru di Kelurahan Panjaringan. Batas administrasi, dengan memperhatikan batas-batas tersebut di atas dapat mempertimbangkan kendala-kendala teknis yang dihadapi. Salah satu contohnya itu dana, waktu, dan tenaga. Maka akan diperoleh batas administrasi yang meliputi Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, dan Kelurahan Panjaringan, Kecamatan Panjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Adapun tenaga ahli yang dipakai, itu ketua tim, ahli sipil, ahli oceanografi, ahli hidrologi, dan supporting tim. Ya, jadi sekian dari hasil review jurnal saya. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.